Kalau wabah itu yang paling besar itu tahun 2002, Pak. 2002 itu adanya KHV, koi herpes virus. Itu hampir 95% induk ataupun ikan-ikan calon induk di Blitar itu mati semua. Nah, ke depan tentunya rencana kita adalah memberikan sertifikat untuk ikan koi yang kita jual. Jadi itu adalah salah satu pelayanan kepada konsumen, perlindungan konsumen. Kabupaten Blitar menyimpan potensi ikan koi yang kini berkembang menjadi industri ikan hias. Namun tetap saja ada kendala bagi para pembudidaya koi di Blitar. Kendala tersebut adalah penyakit pada ikan koi. Misalnya pernah terjadi wabah virus KHV yang mematikan pada tahun 2002. Nama saya Arif Mutakin. Jadi saya di sini sebagai pengendali hama penyakit ikan ahli muda. Ya, tugas saya di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Kabupaten Blitar. Latar belakang kita berdirinya lab ini untuk menjawab salah satu titik kritis di pembudidaya ikan, di mana di Kabupaten Blitar ini salah satunya adalah yang menjadi trademarknya itu ikan hias, khususnya ikan koi. Nah, titik kritisnya itu biasanya ada di penyakit ikan, Pak. Jadi ketika pembudidaya terkena penyakit ikan, itu mereka bingung bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mencegah terjadinya. Nah, laboratorium ini hadir untuk membantu pembudidaya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi pembudidaya tinggal datang ke lab, membawa sampel airnya sama ikannya, nanti kita uji. Kemudian kita tahu masalahnya di mana, kita berikan advice, kita berikan petunjuk bagaimana cara menanganinya, juga bagaimana cara mencegahnya agar ke depan tidak terjadi. Kalau untuk di koi, rata-rata kan masalah itu muncul itu dari kualitas airnya kurang bagus dulu. Jadi pertama kita mesti uji kualitas airnya, Pak. Kualitas airnya bagus atau tidak. Kalau sudah bagus berarti ada faktor-faktor lain seperti bakteri, adanya serangan bakteri, misalkan Aeromonas. Kemudian ada bakteri yang sering menyerang juga itu Flexibacter. Nah, kalau sudah bakteri nanti kita juga berikan arahan untuk menggunakan antibiotik untuk istilahnya menggempur bakteri tersebut. Kalau untuk kualitas airnya nanti kita ada beberapa macam solusinya. Jadi mungkin ketika dia harus ganti air, ya harus ganti air, atau bisa dicarikan solusi lain tidak harus ganti air, kita berikan probiotik dan lain sebagainya. Yang penting kita jaga kualitas airnya bagus, insya Allah itu akan kesehatan ikan juga akan kembali lagi meningkat. Akhirnya penyakit bisa tertangani dari itu. Wabah itu yang paling besar itu tahun 2002, Pak. 2002 itu adanya KHV, koi herpes virus. Itu hampir 95% induk ataupun ikan-ikan calon induk di Blitar itu mati semua. Nah, sebenarnya wabah itu muncul itu yang menjadi titik balik adanya lab itu dari wabah itu. Dari dulu setelah ada wabah itu bagaimana kita berpikir bersama agar ke depan lagi tidak sampai terjadi seperti ini. Akhirnya muncul labnya ini. Kalau setelah itu saya kira tidak ada lagi yang secara massal seperti KHV, tapi setiap tahun pasti ada titik-titik di mana ikan itu sering terjadi serangan penyakit. Biasanya itu musim pancaroba di sekitar bulan Juli atau Agustus, ketika suhu air itu pagi hari dingin sekali, atau orang di sini nyebutnya bediding, Pak. Nah, ketika bediding itu kan ikan banyak yang stres, akhirnya muncullah penyakit sering di bulan-bulan tersebut. Nah, ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan untuk pembudidaya. Salah satunya yaitu menjaga kualitas airnya. Kemudian yang kedua mungkin ikannya di tingkat kepadatannya dikurangi, jadi dijarangkan. Atau kalau punya kolam indoor seperti ini yang ada tutupnya di atasnya, itu akan lebih bagus lagi. Jadi pada saat-saat kritis dia bisa bertahan hidup sampai di bulan-bulan berikutnya. Nah,
akhirnya nanti bisa kembali lagi ke kondisi normal lagi. Selain penanganan wabah penyakit, mutu kualitas ikan koi Blitar menjadi prioritas untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Nama saya Irawan Hardi Atmono. Saya berdinas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Jabatan saya sebagai pengawas bidang budidaya. Pengawasan yang kami lakukan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Blitar di bidang pembudidayaan ikan. Jadi mulai kegiatan pembudidaya kita itu memijahkan ikan sampai ikan itu siap untuk dijual, itu masuk di dalam pengawasan kita. Nah, koi ini adalah salah satu ikan ikon Kabupaten Blitar yang dalam hal ini kita wajib untuk memberikan perhatian yang lebih, karena pada masa pandemi ini hanya ikan koi ini yang harganya naik drastis dibandingkan ikan-ikan jenis yang lain. Ada beberapa ikan hias kecil-kecil, tapi di Kabupaten Blitar belum terlalu banyak seperti ikan cupang dan gupi dan ikan kecil lainnya. Jadi masih ikan koi ini yang menjadi favorit, dan bahkan sekarang mulai banyak dari rekan-rekan pembudidaya ikan yang mulai beralih dari ikan-ikan konsumsi seperti gurami, lele dan lain sebagainya. Itu bahkan mulai tertarik untuk menekuni koi. Salah satu upaya dinas untuk mempertahankan koi itu kita mendatangkan induk-induk impor. Kemarin kita ada pengadaan induk-induk impor dari Jepang tentunya. Ini untuk mempertahankan mutu genetik dari induk-induk koi yang ada di dinas. Nah, ke depan tentunya rencana kita adalah memberikan sertifikat untuk ikan koi yang kita jual. Jadi itu adalah salah satu pelayanan kepada konsumen, perlindungan konsumen, bahwa koi yang kita jual dari UPI itu sudah terjamin kualitasnya, baik itu dari bodi maupun dari warna dan lain sebagainya sesuai kriteria yang ditentukan. Untuk sementara kita mulai dulu dari dinas, kita memberikan contoh. Nah, kalau nanti ada tanggapan yang positif dari konsumen, tentunya itu secara otomatis pembudidaya akan meniru. Kita pilot projectnya tentu dari dinas dulu. Nah, kalau nanti sudah pembudidaya mengadopsi dari sistem yang kita lakukan, tentunya dari dinas akan memberikan upaya untuk memberikan briefing ya ke pembudidaya, bahwa kita tidak mungkin mengelos gitu saja. Jadi tetap ada tahapan-tahapan pengawasan yang kita lakukan di pembudidaya agar konsumen tetap terlindungi. Namanya UPI itu kan unit pembenihan ikan, jadi kita harus menjual, memang belum harus menjual antara lain benih-benih yang ikan konsumsi yang ada di Lingi, kemudian kalau yang di sini kan tentunya benih koi. Tapi ada juga penebaran di perairan umum, tapi selama ini yang kita tebar adalah ikan itu tidak boleh invasif, artinya di sini kan sudah ada ikan asli di perairan, itu tidak boleh rusak ekosistemnya, jadi tetap ikan-ikan yang invasif.
Nah, untuk koi kita belum ada, jadi nanti ya kita bicarakan dengan pimpinan apakah koi juga bisa masuk di dalam kegiatan restocking perairan umum atau di pembudidaya. Itu akan kita bicarakan lebih lanjut. Pesan kepada teman-teman di Kabupaten Blitar khususnya, juga secara umum pembudidaya koi, karena koi ini sudah menjadi ikan hobi, makanya tentunya kita harus mempertahankan kualitasnya, jangan sampai menurun, jangan sampai kita mencederai konsumen yang sudah tertarik kepada ikan koi ini.